Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Reni Marlina. Oke guys, balik lagi nih ya di channel YouTube aku Reni Marlina. Insya Allah di video kali ini kita bakalan sharing lagi dengan insya Allah konten baru nih ya teman-teman. So stay tune terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Oke guys, balik lagi nih ya di channel YouTube aku Reni Marlina. Insya Allah di video kali ini di YouTube aku nih ya, aku bakal sharing lagi ke teman-teman semua, yaitu dengan konten baru tentunya, dengan belajar actionnya. Dan insya Allah di video kali ini kita akan sharing mengenai story with me. Oke, di episode pertama ini, story with me ini aku bakalan sharing ke teman-teman perihal pendidikan dan perempuan. Wah, sebelumnya aku sempat sharing juga ya di beberapa konten aku, baik di sosial media sebelah, yaitu dalam bentuk journaling atau dalam bentuk tulisan. Aku sering banget bahas mengenai pendidikan itu kayak gimana, kemudian kenapa sih perempuan itu harus berpendidikan, apakah berpendidikan yang dimaksud itu harus sekolah setinggi-tingginya, sarjana S1, S2 dan lain sebagainya. Nah, di sini aku bakalan sharing mengenai perempuan dan pendidikan. Kita ketahui bersama bahwasannya kalau ngomongin perempuan, kadang masih banyak nih ya stigma di masyarakat atau di luaran sana yang masih menganggap bahwasannya ngapain sekolah tinggi-tinggi, perempuan mah nanti juga balik lagi ke dapur. So gue jujur gak setuju banget sama stigma itu atau sama pernyataan itu yang mungkin saat ini masih banyak lingkungan kita yang menjudge bahwasannya perempuan itu hanya bisa di dapur aja, cukup bisa di dapur aja, cukup jago di dapur, ada hal bukan itu aja gitu ya teman-teman. Salah satunya dengan berpendidikan kita bisa menambah wawasan, kita punya ilmu baru, pengetahuan yang banyak. Karena kenapa? Sejatinya perempuan merupakan madrasah utama bagi anak-anak kita nanti. So karena kita akan menjadi guru atau madrasah utama bagi anak-anak, maka punya wawasan yang luas, punya pengetahuan, punya ilmu yang banyak itu sangat-sangat dianjurkan ya. Itu alasan pertama ya, kenapa sih perempuan harus berpendidikan tinggi. Kemudian kedua, belajar itu nggak mesti dia dalam suatu lembaga, sekolah, ataupun perguruan tinggi aja. Kita bisa belajar dimanapun. Banyak banget sekarang ibu-ibu rumah tangga yang mulai belajar, baik itu bisnis, belajar kursus, ikut training, ikut kajian, dan lain sebagainya. Kita bisa dapetin ilmu itu dari mana aja. Maka dari itu perempuan harus bisa menjadi bermanfaat gitu ya, bermanfaat dalam artian punya ilmu yang cukup, bukan hanya ilmu yang kita genggam melalui perguruan tinggi, sekolah-sekolah atau lembaga gitu secara formal, tapi juga di luar itu secara informal perempuan juga bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dimanapun kamu berada. Itu yang paling penting ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya aku juga sedikit sharing gitu ya, karena aku dulu juga sama gitu ya, pernah mengalami fase dimana mau sekolah jauh itu sangat-sangat dilarang gitu ya, dalam artian karena kamu tuh perempuan, udah kamu di rumah aja, nanti juga ujung-ujungnya ke dapur. Jujur Li, itu dulu sakit hati banget. Tapi sekarang setelah kita tunjukkan gitu ya pada semua orang bahwasanya dengan modal tekad dan semangat kita, alhamdulillah gitu ya, aku bisa menjalankan pendidikan, aku bisa mengikuti bisa meneruskan pendidikan aku ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya. Itu berkat dari tadi ya, kita sebagai perempuan harus punya value, harus punya nilai, harus punya, yang paling penting adalah punya semangat dan tekad pengen maju, pengen punya wawasan yang luas, pengen punya ilmu yang banyak. Kalau kita dari diri kitanya nggak ada niat buat
buat pengen dapat ilmu, pengen bisa sharing ke orang, ya ini susah gitu ya. Maka dari itu kita harus tanamkan dalam diri kita punya niat nih, kita pengen punya ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita menjadi perempuan yang memang tidak diremehkan di lingkungan sekitar, sehingga stigma-stigma di masyarakat yang tadinya perempuan hanya di dapur aja itu nggak lagi gitu ya teman-teman semua. Nah ini sih sedikit pengalaman gitu ya, karena masih banyak di luaran sana yang mau melanjutkan pendidikan atau yang cari ilmu. Jadi itu ya teman-teman semua yang bisa aku sharingkan. Semoga di episode pertama ini nanti aku bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua nih ya, perihal pendidikan khususnya ya, ataupun education ya. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.